Namanya Bayu, usianya 27 tahun, pemuda asal Lumajang, Jawa Timur, lulusan sekolah menengah kejuruan jurusan perhotelan. Namun hidupnya jauh dari gemerlap hotel bintang 5. Sejak lulus, ia berpindah-pindah kerja, pernah jadi barista, petugas kebersihan, hingga pengemudi ojek online. Semua demi menafkahi ibunya yang terus terbaring sakit setelah ditinggal ayahnya. Sejak SMA, ia tinggal di desa kecil dekat Senduro, sehingga pilihan hidupnya sangat terbatas. Ketika kesempatan bekerja ke luar negeri sebagai tenaga kerja muncul, Bayu langsung menyanggupi, meski tugasnya bukan profesi populer, melainkan sebagai pendamping caregiver bagi seseorang dengan gangguan jiwa. Bayaran setahun 1 miliar rupiah terasa mustahil. Bayu sempat curiga ini skema Ponzi. Namun setelah melalui serangkaian tes dan tanda tangan kontrak resmi lewat agen terdaftar, ia menyadari ini nyata. Uang itu bisa menutup biaya pengobatan ibunya, membangun rumah, dan membuka usaha kecil setelah pulang nanti. Negara tujuan bukan Inggris, melainkan Skotlandia Utara. Tepatnya sebuah desa terpencil di pinggiran Inverness. Klien yang harus dirawat bernama Margaret O'Leary, wanita berkebangsaan Inggris berusia 50 tahun, yang dikabarkan mengalami gangguan jiwa berat sejak kematian suaminya 5 tahun lalu. Ia hidup sendiri di rumah bergaya Victoria, dengan taman luas dan seorang pelayan tua bernama Helena. Pertemuan pertama Bayu dengan Margaret hampir membuatnya mundur. Wanita itu terbaring di kursi roda, mengenakan piyama lusuh, rambut acak-acakan, dan matanya kosong menatap langit-langit, seolah melihat bayangan yang tak kasat mata. Tubuhnya kurus, tapi lekuk wajahnya masih menyimpan jejak kecantikan masa muda. Margaret tidak menyapa, tak mengucap sepatah kata, bahkan tak menoleh satu kali pun ke arah Bayu. Hari-hari awal bagai berjalan di atas pecahan kaca. Margaret sering tiba-tiba marah, melempar gelas atau menjerit di tengah malam. Bayu hanya bisa mematuhi protokol. Jangan sentuh tanpa izin, batasi percakapan, dan hindari menyebutkan nama mendiang suaminya. Ia mengganti pakaian Margaret, menyiapkan makanannya, dan duduk menemaninya di ruang baca. Meski nyaris tak bicara, kehadiran Bayu kadang membuatnya merasa sekadar hantu yang tak terlihat. Namun pada hari keempat, saat Bayu sedang memetik bunga liar di taman belakang untuk meredam stres, tiba-tiba Margaret muncul di ambang pintu taman. Tanpa ekspresi, ia menatap Bayu diam. Jantung Bayu berdegup kencang, tapi ia mencoba tersenyum. Margaret melangkah pelan dan berbisik dalam bahasa Inggris. Suaranya serak namun tajam. "You remind me of someone." Itu pertama kalinya ia berbicara langsung. Kalimat sederhana itu mengguncang dunia Bayu, yang awalnya hanya berniat bertahan setahun demi uang. Sejak saat itu, Margaret mulai berubah. Ia tak selalu diam, sesekali melirik Bayu saat sup disuapkan. Bahkan pernah tertawa kecil saat Bayu terpeleset di dapur karena menumpahkan teh. Tawa itu cepat hilang, tapi cukup menyisakan tanya di benak Bayu. Apakah di balik luka batin Margaret masih ada sisi riang? Bayu menjaga jarak. Ia tahu tugasnya hanya satu, merawat, bukan berteman. Namun malam-malam di rumah megah itu terasa terlalu panjang. Jam berdentang bergema, angin menyalip lewat jendela, dan Margaret mulai sering berdiri mematung di depan kamar. Jika Bayu diam, ia hanya berpaling. Keesokan paginya, Helena memperingatkan, jangan tanggapi saat dia bicara tentang Robert, nama suaminya, karena itu pasti membuatnya terpancing kenangan buruk. Saat hujan rintik membasahi jendela ruang baca, Margaret memanggil Bayu untuk pertama kalinya bukan lewat gerak tangan, melainkan suara lembut. "Say with me." Bayu menurut dan duduk di kursi seberang. Margaret menatap penuh arti. "You're a good person, you know that." Suaranya berlogat lembut. Bayu tersenyum canggung. "Saya hanya menjalankan tugas, Bu," jawabnya gugup. Margaret menoleh sambil menatap dalam, lalu bertanya, "Have you ever been left by someone you love?" Pertanyaan itu meluluh lantakkan perasaan Bayu. Ia terdiam lalu mengaku, "I lost my father when I was in high school." Margaret mengangguk. "He was like you. Gentle hands." Kata itu membuat dada Bayu berdesir. Dalam benak Margaret, Bayu mulai disamakan dengan Robert,
Apakah ini pertanda baik atau justru bahaya? Hari-hari berikutnya, Margaret semakin terbuka. Ia mulai berbicara, bahkan bercanda kecil. Ia memilih pakaiannya sendiri, meminta rambutnya dikuncir, dan duduk di taman saat mentari muncul. Bayu takjub melihat perubahan drastis. Dari wanita beku menjadi hangat, meski suasana hatinya masih bisa berubah tiba-tiba. Satu hal yang membuat Bayu waspada. Sorot mata Margaret kini menyimpan kegelisahan penuh arti, seolah menantang batasnya. Suatu siang saat Bayu memijat pundak Margaret, ia menutup mata dan berbisik, "If you had been in my life before, maybe Robert would have stayed." Bayu terhenti, tangan menggigil. Ucapan itu lebih dari nostalgia. Ia seperti mengatakan Bayu adalah penggantinya. Ketegangan tumbuh. Helena, si pelayan tua, memperingatkan Bayu di dapur. "Kau terlalu lembut padanya, jangan biarkan dia bergantung padamu. Dia akan menarikmu ke dalam dunia kelamnya." Bayu mengangguk sopan namun hatinya resah. Ia tak merasa bersalah, justru merasa satu-satunya yang memperlakukan Margaret sebagai manusia, bukan beban. Malam itu Margaret memanggil Bayu ke ruang musik. Ia memainkan piano lambat dan sendu. Jari-jarinya gemetar, namun penuh emosi. Setelah selesai, Margaret berbalik dan menatap Bayu dalam-dalam. "Aren't you afraid of me?" Bayu terpaku. "No," jawabnya. "But I'm confused." Margaret tertawa pelan. "You're the only man I have left. You can't just be my caregiver." Kata-kata itu membuka pintu ke wilayah yang tak pernah ingin Bayu masuki. Tugas yang semula terasa ringan kini berubah menjadi pusaran perasaan yang sulit dikendalikan. Sebelum tidur, Bayu menatap kontrak setebal ratusan lembar itu. Uang itu nyata, nilai kontraknya sah, tapi ia bertanya pada diri, berapa harga kewarasan dan berapa mahal hati yang tengah ia serahkan? Hubungan mereka berkembang menjadi tarik ulur antara kewajiban dan perasaan. Margaret mulai menuntut kehadiran Bayu setiap malam. Tak mau tidur sebelum Bayu duduk di sisinya, membaca buku, atau memegang tangannya. Setiap sentuhan, setiap pandangan membuatnya goyah. Suatu malam, Margaret menarik tangan Bayu dan meletakkannya di dadanya. "My heart only beats when you're near," bisiknya. Bayu terkejut ingin menarik, namun sorot mata Margaret memaku. Mereka seperti dua insan yang melupakan batas profesional. Langkah kaki Helena tiba di lorong, membuat Margaret buru-buru melepaskan tangan Bayu seolah ketahuan mencuri. Helena menaruh obat, pergi tanpa bicara, tapi tatapannya mengatakan segalanya. Helena kemudian memanggil dokter psikiater keluarga dan menjadwalkan evaluasi ulang. Dalam diskusi tertutup, dokter menyatakan kondisi Margaret stabil, tapi berisiko memburuk jika bergantung pada satu figur. "Kita perlu pertimbangkan mengganti caregiver," katanya. Bayu terpukul. Tak tahu apakah harus lega atau sedih. Ingin pergi menyelamatkan diri sendiri, atau tetap tinggal untuk wanita yang telah mengisi hatinya sedemikian dalam. Malam itu Margaret menangis di ruang baca, menghancurkan bingkai foto Robert. "He left without a word," ratapnya. Bayu mencoba menenangkan, namun hatinya bercampur serabut. Nyaman saat dekat Margaret, tapi bersalah karena terlibat terlalu jauh. Margaret memanggil nama Bayu, kadang kembali mengatakan Robert. Apakah ini cinta atau sekadar pelampiasan luka? Akhirnya dokter dan Helena memutuskan memindahkan Margaret ke fasilitas rehabilitasi. Margaret menolak keras, memeluk Bayu dan menangis. "If you leave me, I won't live." Bayu menunduk, suaranya parau. "Liz, aku mencintaimu. Tapi jika aku tinggal hanya karena takut kau sendiri, itu bukan cinta. Kau harus kuat tanpa aku." Margaret hanya menangis. Bayu pergi meninggalkan ruangan, meninggalkan sebagian hatinya. Beberapa hari kemudian, Bayu pulang ke Indonesia tanpa membawa kontrak 1 miliar. Semua batal karena keputusan medis. Ia pulang membawa beban kenangan luka dan cinta tak terduga. Malam terakhir di Inverness, ia menulis di jurnal. "Cinta bisa menyembuhkan, tapi juga bisa menyesatkan. Aku mencintainya, tapi aku harus selamatkan diriku." Setahun kemudian, Bayu menetap di Lumajang dengan membuka warung kopi kecil bersama kakaknya.
Kedamaian desa menemani, namun malamnya tetap meninggalkan gema suara piano dan tawa rapuh Margaret di ingatan. Hingga suatu sore, saat Bayu sedang membersihkan teras warung, sebuah mobil berhenti. Seorang wanita berambut perak turun dengan langkah mantap Margaret. Senyumnya kini tenang, dewasa, tanpa kabut luka. "I'm healed, Bayu," katanya lembut. Bayu terperangah. Margaret bercerita tentang terapi panjang, hari-hari sulit, dan keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Semuanya berkat kehadiran Bayu. Ia datang bukan untuk menagih cinta, tapi menanyakan, "Is there still a place for me in your life?" Di antara teriknya matahari dan debu sawah, Bayu akhirnya tersenyum kecil. Mereka duduk di bangku kayu di depan warung, mulai berbicara ringan tentang kopi, musim hujan, dan rencana sederhana esok hari. Bukan pelukan atau ciuman, hanya percakapan dua insan yang memilih satu sama lain dengan sadar. Cinta bukan yang memaksa, melainkan yang rela melepas agar bisa kembali lebih kuat. Dan begitulah, dua hati yang sempat terluka kembali saling merawat, bukan sebagai pasien dan perawat, melainkan sebagai dua manusia yang memilih cinta dengan penuh kesadaran.